Perkenalkan, nama saya Arsa Putra dengan NIM 2302125 dari Prodi Administrasi Publik, kelas 2D Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Malikus Saleh. Jadi, di video kali ini saya akan memaparkan tugas akhir saya dengan judul Manajemen Berbasis Kinerja yang diampu oleh Ibu Risna Dewi, Esos MSP. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu manajemen berbasis kinerja? Definisi manajemen berbasis kinerja adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi atau individu dengan mengintegrasikan proses perencanaan, pengukuran, pengolahan, dan pengembangan kinerja secara berkelanjutan. Tujuan utama dari manajemen berbasis kinerja adalah mencapai hasil yang diinginkan melalui peningkatan efektivitas dan kinerja efisiensi. Tujuan strategi ini berhubungan dengan kualitas pegawai. Sesuai dengan tujuan organisasi, pelaksanaannya suatu strategi yang memerlukan penjelasan mengenai hasil yang ingin dicapai. Berlaku karakteristik pegawai yang diperlukan pengembangan pengukuran dan sistem umpan balik bagi kinerja pegawai. 2. Tujuan administratif. Tujuan administratif ini berhubungan dengan evaluasi kinerja untuk keperluan keputusan, administrasi pengkajian, promosi penutupan dengan hubungan kinerja dan lain-lain. Manfaat bagi perusahaan yaitu untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai, untuk memperbaiki proses training dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan pegawai sebagai upaya perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan dan sebagai upaya basis merencanakan karir karyawan. 2. Manfaat bagi manajer yaitu untuk membantu upaya klasifikasi kinerja dan harapan perilaku untuk memperbaiki kinerja dan tim dan individu bekerja sebagai upaya memberikan penghargaan non finansial bagi karyawan untuk membantu karyawan yang punya biaya kurang baik. 3. Manfaat bagi pegawai yaitu sebagai informasi peran dan tujuan karyawan untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan untuk membantu mengembangkan kinerja dan kemampuan karyawan. Ciri-ciri manajemen kinerja yang efektif memiliki ciri-ciri: 1. Mendukung visi misi nilai. 2. Memotivasi karyawan untuk bekerja dengan semangat dan berprestasi. 3. Merupakan proses terintegrasi dengan pengembangan profesionalitas dan karir serta 4. Dapat menjadi masukan bagi pembelajaran inisiatif berbasis kinerja. Selanjutnya, prinsip manajemen. Selain itu, ada beberapa prinsip manajemen berbasis kinerja. 1. Transparansi. Semua proses dan keputusan dalam manajemen kinerja harus transparan dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. 2. Keterhubungan dengan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja harus didasarkan pada tujuan dan strategi perusahaan. Setiap aspek dari manajemen kinerja harus terikat dengan pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. 3. Partisipasi karyawan. Karyawan harus terlibat dalam proses manajemen kinerja. Mereka harus memahami tujuan dan harapan perusahaan, serta bagaimana kontribusi mereka dapat membantu mencapai tujuan tersebut. 4. Clarity. Tujuan yang akan dicapai harus jelas ada dipahami oleh semua pihak yang terlibat. 5. Proses yang terus-menerus, continuity, dan lentur atau fleksibel. Manajemen kinerja bukanlah suatu proses yang statis, tetapi harus terus-menerus dan dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya, komponen-komponen manajemen berbasis kinerja atau disingkat MBK merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah kinerja individu dan organisasi secara sistematis dan terukur. MBK memiliki beberapa komponen utama yang saling terikat dan harus
diimplementasikan secara menyeluruh agar mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut adalah menjelaskan mengenai komponen-komponen utama MBK atau manajemen berbasis kinerja. 1. Penetapan tujuan dan sasaran. Komponen ini merupakan langkah awal dalam MBK, di mana organisasi atau individu harus menetapkan tujuan dan sarana yang SMART atau specific, measurable, associative, relevant, and time-bound. Tujuan dan sasaran ini harus selaras dengan visi misi dan strategi organisasi secara keseluruhan. Perencanaan kinerja. 2. Perencanaan kinerja. Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kinerja yang memuat langkah-langkah konkret atau nyata dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana kinerja ini harus dikomunikasikan kepada individu atau tim yang bersangkutan agar mereka memahami apa yang diharapkan dari mereka. 3. Pengukuran kinerja. Komponen ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk mengukur pencapaian kinerja individu atau organisasi. Indikator kinerja utama atau KPI harus ditetapkan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas pencapaian tujuan. 4. Pengembangan kinerja. MBK tidak hanya tentang pengukuran tetapi juga tentang pengembangan dan peningkatan kinerja komponen. Ini berfokus pada pemberian umpan balik, pelatihan dan pengembangan untuk membantu individu atau organisasi mencapai potensi terbaik mereka. 5. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian individu atau organisasi terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian ini harus dilakukan secara objektif, adil, dan transparan. 6. Pengolahan kinerja individu. Mendorong karyawan untuk merumuskan tujuan pribadi yang terikat dengan tujuan organisasi, serta memberikan umpan balik yang konstruktif tentang kinerja mereka. 7. Pengembangan karyawan. Menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk membantu karyawan mencapai kinerja yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penghargaan dan pengakuan. Menyediakan intensif dan pengakuan atas pencapaian kinerja yang luar biasa untuk mendorong motivasi dan kinerja yang tinggi. 9. Pengolahan resiko yang terikat dengan pencapaian tujuan organisasi. 10. Perbaikan berkelanjutan. Mendorong budaya perbaikan berkelanjutan melalui pengidentifikasian peluang perbaikan dan penerapan tindakan perbaikan. Sekian pemaparan video dari saya dari judul materi manajemen berbasis kinerja. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.